فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام معشر طلبة العلم rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tak terhingga banyaknya. Terkhusus setelah nikmatul Islam wa sunnah, yaitu nikmat yang banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang terluputkan darinya, yaitu nikmatul istimrar fi talabil ilm. Nikmat untuk seorang bisa berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seorang menghabiskan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di jalan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jalan untuk kita bisa paham terhadap agama ini. Yang siapa saja yang paham terhadap agamanya ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan padanya, yaitu jalan ilmu. Jalan ilmu. Jalan yang siapa saja menempuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk bisa masuk ke dalam jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, akhwan, berikan penjelasan bahwasanya terkait hadis ini masuk juga di dalamnya mereka-mereka yang duduk
di perpustakaan-perpustakaan, duduk di hadapan kitab-kitabnya untuk membahas suatu permasalahan, walaupun jasadnya tidak bergerak, tapi dia masuk dalam hitungan mereka yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan ilmu butuh seorang belajar. Sehingga antum semua para talabatul ilm, ketika menghafal, ketika murajaah, ketika hadir dan mendengar, itu adalah apa? Dalam kondisi di atas jalan untuk menuntut ilmu. Masuk dalam cakupan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka apa yang Allah janjikan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan dengan sebab upaya dia dalam belajar, sebab upaya dia dalam menuntut ilmu, akan dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa akhwani fillah? Karena ketika seorang belajar akan tahu hukum-hukum Allah, akan mengetahui perintahnya kemudian dia tunaikan, dan mengetahui larangannya kemudian dia jauhi, mengetahui dorongan-dorongan untuk bisa mendapatkan keutamaan kemudian dia usahakan, dan mengetahui hal-hal yang bisa merendahkan diri dan mencelakakannya kemudian dia tinggalkan. Dari sini kita ketahui orang yang paham ilmu, ya memang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia untuk bisa baik, untuk bisa baik. Dan tentunya hal itu bagi siapa? Akhwan, liman saluhat niyatuh, bagi orang-orang yang memang niatannya baik. Makanya dikatakan oleh para a'immah kita, para salaf kita, di antaranya dinisbahkan kalimat tersebut kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi la yu'adiluha syai', menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Tidak ada bandingannya walaupun dibandingkan dengan kursi kepresidenan, tidak sebanding dengan talabul ilmi. Walaupun dibandingkan dengan kursi kerajaan, singgasana raja, tidak sebanding dengan talabul ilmi. Tapi bagi siapa ini yang bisa mengetahui kadar mulianya talabul ilm, liman saluhat niyatuh, bagi orang-orang yang benar niatannya, bagi orang-orang yang benar niatannya dalam belajar, dia akan mengetahui bahwasanya jalan yang ditempuh ini adalah seutama-utama jalan, seutama-utama jalan. Naam. Bagaimana niatan itu bisa benar? Bagaimana niatan itu bisa baik? Ketika ditanyakan kepada beliau mengatakan tanwi raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Jadi yang pertama untuk kita niatkan, kita belajar memang untuk apa? Untuk bisa mengangkat kejahilan kita. Di sini isyarat untuk seorang belajar itu tawadhu. Kenapa? Karena kalau seorang belajar sudah beranggapan dirinya berilmu, tidak akan jadi beraja. Tanwi raf'al jahl, kita semua terlahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan diri-diri kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun, tidak tahu apa-apa. Nah, makanya ini niatan pertama kali akhwan untuk bisa bagus niatan kita dalam belajar, yaitu untuk menghilangkan kejahilan ini, sehingga akan tumbuh tawadhu.
karena aku merasa tidak tahu, butuh untuk bisa tahu, di atas kejahilan, butuh untuk bisa berilmu, maka dia tawadhu. Demikian pula insat, berusaha untuk mendengarkan, yang itu merupakan kunci seorang bisa mendengarkan, bisa mengambil ilmu. Kemudian tidak berhenti hanya pada kemaslahatan pribadi, tapi kemudian dia meniatkan setelah itu mengupayakan untuk mengangkat kejahilan dari selainnya, dari orang lain, berusaha untuk menyebarkan ilmu. Yang ini juga buah dari keberkahan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam. Dan alhamdulillah khwanifillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada silsilah berikutnya dari silsilah pelajaran kita terhadap pembahasan tauhid wal aqidah, di mana dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan dalam kitab tauhid. Maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya, berikan kemanfaatan pada apa yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari dan ilmui. Kemudian lebih dari itu semua, agar Allah berikan taufik untuk kita bisa betul-betul berhias dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, untuk mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita, mewujudkan keikhlasan dalam semua tindak tanduk kita, baik pada ucapan maupun perbuatan, baik ketika kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, untuk semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kita belajar tauhid ya untuk memperbaiki sisi ini, untuk mewujudkan ubudiyah, agar kita betul-betul menjadi hamba yang sejati, hamba Allah Subhanahu wa taala di zaman yang banyak manusia ikhwan lalai kalau dirinya hamba. Banyak manusia menjadi hamba dunia, padahal Allah yang menciptakannya. Banyak manusia menjadi hamba pekerjaannya, menjadi hamba bos-bosnya. Lalai kalau dia itu adalah hamba Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban untuk beribadah kepada Allah disia-siakan. Nah, maka bab demi bab yang kita telah pelajari dalam kitab tauhid jangan sampai kita lalaikan. Naam, jangan sampai kita lalaikan, karena kitab ini ikhwan termasuk di antara kitab terbagus yang dikarang dalam pembahasan tauhid, dan hafalan tetap dijaga. Nah, jangan sampai kita selesai dari kitab tauhid kemudian tidak pernah dimurajaahkan. Itu di antara matan yang senantiasa harus dimurajaah. Naam, matan kitab tauhid. Dan insyaallah taala pada pertemuan siang hari ini kita akan memulai pembahasan pada kitab berikutnya, risalah yang ringkas ikhwan, ibarat murajaah atas silsilah kita yang telah kita ambil terdahulu, mulai dari Thalathatul Usul dan seterusnya sampai Nawaqidul Islam. Naam, yaitu risalah yang singkat yang diberi judul Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Kitab ini akhwan ibarat ringkasan dari tulisan-tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ringkasan-ringkasan yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah ibn Ibrahim Al-Qara'awi
sehingga memudahkan kita untuk menghafal dari poin-poin penting yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab-kitabnya. Makanya butuh setiap penuntut ilmu untuk berupaya mempelajarinya, memahaminya dan menghafalnya. Taib, sebagaimana itu adalah alasan serta tujuan dari muallif rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang sebab beliau mengumpulkan ringkasan-ringkasan dari takrirat, kesimpulan-kesimpulan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala. Di antara tujuannya itu agar para mubtadi' mudah untuk mempelajarinya. Di sisi yang lain, orang-orang yang telah mencapai puncak keilmuan juga juga tetap butuh kepadanya. Dalam muqaddimah beliau pada At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, beliau mengatakan wali ahammiyatit tauhid wa 'idhami sya'nihi talaba minni ba'du ikhwani fillahi ta'ala an ajma'a matnan mukhtasaran fima yajibu an yu'taqada wa bihi yu'mal wa minhu yuta'allam. Dikarenakan pentingnya perkara tauhid, dan itu tidak syak bagi kita, apalagi setelah kita mempelajari kitabut tauhid. Karena pentingnya perkara tauhid yang tidak akan selamat seseorang kecuali ketika mati di atasnya. Dan juga dikarenakan besarnya kedudukan tauhid, maka sebagian saudara-saudaraku fillah meminta kepadaku untuk mengumpulkan matan yang ringkas yang wajib untuk diyakini. Ini tujuannya, matan yang ringkas yang wajib untuk diyakini, untuk dipegang sebagai akidah. Dan akidah itu apa, ikhwan? Akidah sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, at-tasmimul jazim. Alladhi la yatatarraqu alaihi syakkun fil matalibil ilahiyah wal ubudiyat wal asma wan nubuwat wal asnam wal asma was sifat wal ghaibiyat. Saya ulangi. Al-aqidah, kata beliau, at-tasmimul jazim, yaitu betul-betul keyakinan yang pasti, yang alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, tidak terketuk keraguan sedikit pun. Ini akidah. Makanya akidah harus apa, Cahaya? Akidah itu harus apa berarti dari pengertian tadi? Harus betul-betul yakin, tidak ada keraguan. Makanya untuk bisa sampai tingkatan yakin itu harus diilmui, dipahami, harus kita betul-betul membangun di atas dalil. Karena untuk akidah ya ini namanya akidah, yaitu at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyat. Al-matalib al-ilahiyah, kawan, yaitu berkaitan dengan tuntutan-tuntutan ketuhanan, keilahian, yaitu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ilah, yaitu perkara tauhid. Ini perkara akidah yang pertama kali yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini, baik itu mencakup rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Kemudian wan nubuwat, perkara-perkara kenabian. Kemudian yang ketiga wal ghaibiyat, dan perkara-perkara gaib yang dikhabarkan, yang wajib untuk kita yakini dan benarkan. Inilah akidah secara ringkas yang diungkapkan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala.
Apa tadi? Ismail. Wal ghaibiyat. Naam, ahsan. At-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyat wan nubuwat wal ghaibiyat. Yaitu keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya terkait tuntutan-tuntutan keilahian dan perkara-perkara kenabian serta perkara-perkara gaib. Nah, ini yang berkaitan dengan akidah. Berarti akidah itu terkait masalah keyakinan. Makanya terkadang kemudian diterjemahkan secara ringkas akidah ya keyakinan, sesuatu yang diyakini. Nah, kitab ini ikhwan bersama dengan sedikitnya lembaran-lembarannya, ringkasnya huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya. Nah, dia mencakup hal-hal yang wajib untuk diyakini. Wa bihi yu'mal, dan dengannya tayyib diamalkan, yaitu dengan matan tersebut perkara-perkara yang wajib bisa diamalkan. Wa minhu yuta'allam, dan dari matan yang dikasih itu perkara yang wajib tadi bisa dipelajari. Kemudian tujuan berikutnya yashulu 'ala talibil mubtadi hifdhuhu wa la yastaghni ar-raghibul muntahi an fahmi. Yang memudahkan bagi pelajar pemula untuk menghafalnya dan orang-orang yang memang menginginkan untuk betul-betul mumpuni dalam tauhid, yang sudah mencapai tingkatan tinggi dalam keilmuan, tetap merasa butuh dalam memahaminya. Ini alasan beliau mengarang matan yang dikenal dengan al-wajibat al-mutahaddimat. Fayassara li rabbi tabaraka wa ta'ala dzalika wa waffaqa subhanahu wa alhama an jama'tu min taqriri hadzal imam wa ahfadihi wa fihi an ghairihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepadaku hal tersebut dan Allah berikan taufik serta berikan petunjuk untuk aku bisa mengumpulkan kalimat-kalimat dari imam ini, yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Karena mayoritas yang ada dalam matan ini adalah dari kalimat-kalimat beliau yang tercerai-berai di kitab-kitab yang banyak kemudian dikumpulkan dalam satu matan, sehingga sangat memudahkan kita. Nah, kalau kita mau membuka, merujuk masing-masingnya akan membutuhkan kitab-kitab yang banyak. Tapi sekarang sudah dikumpulkan dalam matan yang ringkas. Wa ahfadihi, demikian pula dari kalimat-kalimat cucu-cucu beliau, di antara yang dimaksudkan oleh beliau di sini yaitu kalimat Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah, cucu beliau. Wa fihi an ghairihim, dan juga pada matan ini ada sebagian dari takrirat yang berasal dari selain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau cucu-cucunya, yang akan kita lihat nanti dalam pembahasan syurut la ilaha illallah. Di situ kutipan dari Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Syekh Hafidz Al-Hakami termasuk akhwan di antara masyayikh yang subhanallah sampai dikatakan nadiratul asr, karena kuatnya hafalan beliau bersamaan dengan umur beliau yang muda. Tapi qadarallah masya'a fa'al, Allah Subhanahu wa taala panggil beliau masih dalam usia muda. Taib menghafal satu juz di siang hari, akhwan, malamnya sudah
mengimami manusia untuk salatul tarawih. Ngapalnya baru tadi. Kalau kita murajaahnya aja sudah sesiang seharian untuk bisa ngimami malamnya. Beliau menghafal baru. Menghafal baru. Taib. Nah, kitab ini diambil dari 3 tokoh utama ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kemudian Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahumullahu taala ajma'in. Dan judul dari kitab antum perhatikan agar paham terlebih dahulu maknanya, kawan. Al-wajibatu al-mutahattimatul ma'rifatu. Tapi bagusnya agar apa? Agar syajaknya muncul, berarti kita berhenti di ma'rifah. Al-wajibatul mutahattimatul ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Al-wajibat dan al-mutahattimat itu maknanya sama. Perkara-perkara yang wajib, yang harus diketahui. Berarti i'rab al-ma'rifatu apa ini? I'rab dari al-ma'rifatu apa, Badri? Al-wajibatul mutahattimatul ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Al-ma'rifatu i'rabnya apa? Sebagai sifat dari apa? Al-wajibat. Labas. Apa yang antum pahami? Sifat dari mausufnya apa? Mutahattimat. Labas. Taib. Qaulun akhar. Indaka syukran. Naibul fa'il dari mutahattimat. Ini sema apa dulu? Mutahattimat. Tahattama yatahattamu tahattuman. Isim fa'il, berarti yang dibutuhkan setelahnya masa naibul fa'il. Sebagai fa'il. Tayyib. Qaulun tsani, qaulun tsalits. Ada enggak ikhtilafan nuhah ini? Ahli nahwu berselisih. Indaka Iqbal. Kalau syukran berarti fa'il dari mutahattimat. Antum apa? Mencocoki salah satu dari keduanya atau ada qaulun jadid? Dari wajibat. Mutahattimat. Taib, sama seperti syukran berarti. Indaka Ismail apa? Sifat dari wajibat. Taib.
Qaulul fasl. Apa kana Muhammad? Al-wajibatul mutahattimatul ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, berarti dia sebagai fa'il. Nah, yaitu kewajiban-kewajiban. Nah, al-mutahattimat kan dia sebagai sifat untuk wajibat. Maka fa'ilnya itu dijadikan untuk apa? Untuk yang awal, yang mausufnya. Jangan dijadikan untuk fa'il dari sifatnya. Nah, tayyib. Al-wajibatul mutahattimatul ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban-kewajiban yang apa? Yang harus diketahui. Dalam bahasa kita memang mungkin syukran tadi akhirnya jadikan naibul fa'il karena apa? Kita menerjemahkan mau tak mau kan kewajiban-kewajiban yang harus diketahui. Yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Baik. Kalau mau kita keluarkan agar lebih mudah, al-wajibat allati tatahattamu ma'rifatuha. Berarti memang fa'il dari mutahattimat. Lebih tepat. Maafan. Al-mutahattimat ma'rifah itu lebih dekat untuk dia sebagai fa'il dari mutahattimat. Karena kalau kita keluarkan kan al-wajibat allati tatahattamu ma'rifatuha ala kulli muslimin wa muslimah. Paham sampai sini judulnya? Mafhum? Indah ya Usama? Berarti kira-kira dari judul ini kita tahu apa? Bahwasanya akan kita pelajari adalah apa? Perkara-perkara yang wajib. Kemudian masih disifati yang harus diketahui. Yang wajib ya yang harus, ya kan? Yang harus apa? Yang harus diketahui. Cuman bukan hanya sekedar pengetahuan yang diinginkan. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang diinginkan, tapi pengetahuan yang membuahkan amal. Yang harus diketahui, diyakini, diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ini maudhu' dari risalah kita, akhwan, yang insyaallah taala akan kita pelajari pada hari-hari berikutnya. Dan kita pilih syarah dari Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah taala karena ringkas. Ringkas, kemudian beliau memberikan zubdah, tidak terlalu meluas sehingga memberatkan bagi para pemula, tapi juga tidak menjadikan hilang atau membuat kita kebingungan karena poin-poin penting tidak dijelaskan. Taib. Kita baca dulu tarjamatul muallif. Tarjamatul muallif huwa al-alimul fadil Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Utsman bin Muhammad Al-Qara'awi An-Najdi. Ini nama beliau, ya kan? Muallif, atau lebih tepatnya jami', pada sebagian matan jami', karena dia memang mengumpulkan saja. Taib. Pengarang wajibat beliau ini, akhwan. Jadi jangan sampai keliru, al-wajibat bukan karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Tapi isinya kumpulan dari kalimat-kalimat beliau dan juga ditambahkan dari beberapa ulama lain. Jadi pengarangnya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi An-Najdi. Yantahi nasabuhu ila Nujaid Al-Maslukhi thumma Al-Anazi. Nasab beliau sampai pada Nujaid Al-Maslukhi, kemudian Al-Anazi. Wal Qara'awi laqabu jaddih. Dan beberapa ulama dengan nisbah Al-Qara'awi, tidak hanya beliau, akhwan. Di antaranya yang juga
nisbahnya Al-Qara'awi adalah pengarang Al-Jadid, syarah kitab Tauhid. Li'annahu ishtara ardal Qara'ai ihda qural Qasim. Karena kakeknya ini membeli tanah Qara'a yang merupakan salah satu kampung di daerah Al-Qasim. Wa sakanaha falamma rahala ba'du dzurriyyatihi ila Buraidah summiya bil Qara'awi. Maka ketika tinggal di kampung tersebut, kemudian sebagian keturunannya melakukan rihlah ke daerah Buraidah, maka kemudian anak keturunan tersebut dinamakan dengan nisbah Qara'awi. Ulida fi Madinah Buraidah sanah 1374 tahun 1374. Berarti ulama abad keberapa ini? Tahun 1374. Abad keberapa Muhammad? Ketika ketemu seperti ini tahun 1374. Berarti abad ke-14, ya, abad ke-14. Wa nasha'a biha wa kana min sigharihi mahalla ihtimami walidih. Dan beliau tumbuh di negeri Buraidah dan di semenjak kecil mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Perhatian dari orang tua terhadap kebaikan agama anak-anaknya. Perhatian orang tua terhadap keilmuan anak-anaknya merupakan hal yang sangat penting untuk diberi ihtimam. Naam. Hatta innahu kana yahduru ma'ahu durusal masyayikh, sampai-sampai sang ayah akhwan membawa anaknya ini bersamanya untuk bisa menghadiri pelajaran-pelajaran masyayikh. Dan ini juga merupakan kebiasaan para salaf. Kalau kita perhatikan para salaf dulu, sebagian mereka membawa anak-anak kecil untuk menghadiri majalisut tahdits. Dibawa, apa sudah ngakal, sudah mampu untuk apa? Menyerap haddatsana, sami'tu dan seterusnya, bisa menghafal. Nah, sebagian besar mereka belum mampu. Tapi mereka bawa untuk membiasakan anak nyaman di majelis ilmu. Membiasakan anak untuk bisa duduk beradab di majelis ilmu. Nah, membiasakan anak untuk melihat para ulama, melihat orang-orang yang gemar dengan ilmu. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh anak-anak kecil akan terekam oleh mereka. Karena menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu ini tidak bisa kita inginkan secara instan. Ingin instan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu tidak bisa. Kalau kita cekoki teori bisa instan, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta ini butuh waktu, butuh zaman, dari sedikit demi sedikit. Untuk apa? Semakin tumbuh kecintaan terhadap ilmu. Maka ini juga penting bagi para orang tua, kawan, jangan terkait masalah pendidikan anak yang diinginkan tadi seorang untuk mengejar materi secepat-cepatnya, bukan itu. Tumbuhkan rasa cinta. Ajari mereka ilmu dengan apa? Di antaranya di rumah, tugas para orang tua yang sangat diharapkan adalah apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta di hati-hati anak-anak terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Agar suka dengan ilmu, sehingga belajar itu dia senang, bukan dalam kondisi terkekang, dalam kondisi dia karena apa? Karena terpaksa. Di antaranya ini, bawa anak-anak, tapi diawasi, bukan dibawa kemudian dilepas liar di majelis ilmu, mengganggu. Bawa, diajari duduk di sampingnya. Thumma a'fahu minal amali bitijarati ma'ah liyatafarragha lit-talab. Di antara juga ihtimam dari orang tua, selain membawanya semenjak kecil di majelis para masyayikh untuk hadir melihat para ulama,
menghadir, melihat para ulama, kemudian ditumbuhkan rasa cinta kepada ulama. Sampai-sampai dulu dalam biografi Imam Malik ikhwani fillah, sang ibu, karena sebagian a'immah ini ikhwan, mereka tumbuh hanya bersama ibunya tok. Orang tuanya sudah wafat sejak awal. Ats-Tsauri tumbuh besar ikhwan, bersama ibunya, dalam didikan ibunya. Wanita bisa apa? Tapi wanita-wanita yang berjiwa besar, mereka tahu kalau mendidik sendiri tidak mampu, tapi mereka didik anak untuk mencintai ilmu dan menghormati para ulama. Menghormati para ulama. Mendorong untuk menuntut ilmu, ibunya rela untuk bekerja sebagai tukang pintal, memintal benang. Taib Imam Malik semenjak kecil, sang ibu membiasakan dengan pakaian ulama, dalam artian diberi pakaian imamah, jubah, senang dengan apa? Dengan penampilan yang seperti itu. Taib. Juga di antara bentuk ihtimam orang tua, tsumma a'fahu minal amali bitijarati ma'ah. Kemudian dibebaskan dari pekerjaan, ikut berdagang bersama sang ayah. Sudah. Karena melihat mungkin sang putra ikhwan punya kecondongan pada ilmu, ini juga penting para orang tua. Ketika lihat anak ada kecondongan pada ilmu, memang dia itu cocoknya dengan belajar. Karena memang tidak semua anak ikhwan punya kecocokan dengan belajar. Kita harus tahu potensi pada anak-anak kita. Ketika melihat bahwasanya Syekh Qara'awi ini, Abdullah Ibn Ibrahim, di masa mudanya ada kecenderungan pada ilmu, sudah, kamu tidak usah ikut bantu pekerjaan ayah, ikut berdagang, tapi apa? Diberi kebebasan liyatafarragha lit-talab, untuk betul-betul konsentrasi dalam belajar. Dan antum ikhwan, saat ini dibebaskan orang tua antum untuk belajar, manfaatkan. Apalagi didukung dengan materi, didukung dengan kiriman, manfaatkan. Taib. Dan itu merupakan kesempatan dari orang tua dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kalian, maka jangan disia-siakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi ini, fa aqbala ala talabil ilmi wa jadda wajtahad. Maka beliau pun bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena sudah diberi kesempatan oleh orang tuanya. Taib. Wa fi sanah 1399 uyina imaman wa khatiban lil jami' al-kabir bi Buraidah bi talabin min syaikhihi al-alim al-fadil Salih al-Khuraisi wa ba'di masyayikhi Buraidah wa tullabil ilmi. Maka pada tahun 1399 ditunjuk sebagai imam dan khatib di Masjid Agung Buraidah dengan permintaan syekh beliau, Syekh Saleh Al-Khuraisi, dan sebagian masyayikh yang ada di Buraidah serta para penuntut ilmu. Yaitu ditunjuk dengan tazkiyah dari para ulama bahwasanya memang dia memiliki tamakkun, kepantasan untuk memegang dakwah. Dan yang mengetahui ini ikhwan, guru. Makanya disebutkan pertama kali yang meminta untuk duduk sebagai imam menyampaikan ilmu di masjid yang besar itu, ya gurunya sendiri, yaitu Syekh Saleh Al-Khuraisi rahimahullah. Karena guru ikhwan terkait masalah ini lebih tahu daripada orang tua sendiri. Fajalasa li ta'limi wa tadris fil jami' ba'da salawati ma'a tadrisihi bil madrasatil ilmiyah wa qiyamihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka beliau pun duduk mengajari manusia dan menyampaikan pelajaran di masjid jami' tersebut setelah salat-salat, bersama juga dengan pelajaran beliau yang disampaikan di madrasah ilmiyah.
Dan ini seutama-utama kegiatan akhwan. Maka upayakan dan harapan saya pribadi, untuk diri saya pribadi, keluarga, demikian pula kepada antum semua, agar jangan sampai luput waktu kita memiliki andil dari sisi ini. Setelah belajar, hendaknya kalian mampu untuk mengajarkan apa yang dipelajari kepada manusia, karena itu seutama-utama amal. Bathul ilmi, menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, amalan yang tidak akan terhenti walaupun seseorang sudah mati. Demikian pula qiyamihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini jelas para ulama, para da'i ila Allah, yang mereka seru ya perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa baqiya 'ala dzalika hatta 'am 1406, sampai 1406 beliau terus menerus menetapi kegiatan tersebut di Buraidah. Tsumma ada fi sanah 1414 wa la yazalu ala halihi maddallahu fi umrihi wa nafa'a bihi al-Islam wa ahlah. Kemudian beliau kembali pada sanah pada tahun 1414 dan terus menerus dalam kondisi demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan memberikan kemanfaatan dengan sebab beliau ke Islam ini dan kaum muslimin. Ini pada pada marhalah perkembangan beliau secara ringkas dan dakwah beliau. Kemudian disebutkan di sini asyharu syuyukhihi, guru-guru beliau yang paling masyhur. Di antaranya Al-Alimul Jalil Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Mutawwi'. Beliau mengambil dari Syekh ini Al-Quran, kemudian Tauhid, kemudian Mutawwalat dan Mulazamah. Ini juga penting. Ilmu ikhwan dengan mulazamah, sebagaimana ini kebiasaan para salaf, dan itu yang betul-betul kita lihat keberkahannya. Dengan mulazamah kepada guru, kepada masyayikh, kepada ulama, yang dimudahkan untuk dia bisa mengambil ilmu. Maka keberkahan yang didapat dengan metode ini jauh dibandingkan metode seorang duduk di bangku-bangku sekolah maupun kuliah. Karena dengan mulazamah seorang, selain mengambil ilmu, mengambil materi, mengambil teori, juga mengambil adab dan suluk, melihat jalan hidup dari gurunya, mengambil metode, mengambil adab dan akhlaknya. Yang kedua, Al-Alimul Jalil Syekh Saleh bin Ahmad Al-Khuraisi, qara alaihi al-Qur'an hifdzan wa tauhid wal mutawwalat wa lazamahu muddatan tawilah. Mulazamah berikutnya kepada Syekh Saleh Al-Khuraisi ini juga mengulangi lagi mengambil Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan berhenti akhwan, aku sudah selesai menghafal kemudian tidak berusaha untuk mengambil lagi. Ada guru lain yang mengajari Al-Quran, ambil. Taib. Kemudian dapat guru lain yang membuka, mungkin dia membuka untuk menerima setoran, apalagi yang memiliki riwayat, ambil darinya apabila dimudahkan. Kemudian juga mulazamah kepada syekh ini dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, Al-Alama Syekh Saleh Al-Balihi, qara alaihi al-fiqh wal mutawwalat. Belum mengambil fikih dari Syekh Saleh Al-Balihi ini. Kemudian yang keempat, Al-Alama Al-Muhaddits Abdullah bin Muhammad Ad-Duwaish, qara alaihi fi jami'i fununi syariah wa fatahallahu ta'ala alaihi bisababihi fi katsirin minal ilmi. Dari sisi keilmuan dan kekokohan pada cabang-cabang ilmu yang lain, beliau mengambil dari Al-Alama Al-Muhaddits Abdullah bin Muhammad Ad-Duwaish rahimahullah. Ini ulama-ulama negeri Najd, akhwan. Taib. Di antara mu'allafah beliau
karangan-karangan beliau disebutkan di sini Al-Muhassal li Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini beliau runtutkan ala sab'ati ulum wa jama'a turuq hadithi kulli sahabiyyin wa asyara ila ma fil babi min hadithi ghairihi mimma fil musnad. Wa hadha 'amalun jalil jamul fawaid. Tubi'a bidaril 'asimah fi 25 mujalladan. 25 jilid berkaitan dengan apa? Musnad Imam Ahmad. Beliau simpulkan, diurutkan kembali, dikumpulkan jalan-jalannya pada masing-masing sahabi sehingga tidak tercerai-berai. Kemudian wali Syekh durusun fil Haram al-Makki asy-Syarif athna ziyaratihi li Makkah al-Mukarramah. Memiliki pelajaran di Mekah di Masjidil Haram. Taib. Biografi ini ikhwan diambil dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam muqaddimah kitab Al-Muhassal. Secara ringkas dari biografi Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Taib. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada matan. Matan ikhwan dalam risalah ini yang diberi kotak dalam cetakan kita yang diberi kotak maka dihafal. Itu kan ringkas. Kita ambil setiap hari satu kotak. Kemudian berikutnya. Karena ilmu min ijtima'in nuqat. Sebagaimana apa? Hujan demikian. Dari kumpulan titik demi titik. Maka menjadi apa? Menjadi sail, menjadi air yang kuat, yang mengalir. Dan ilmu juga kumpulan faidah demi faidah, hari demi hari yang dihafal, yang dipelajari. Tayyib, naktafi bihadza. Dan jangan lupa untuk kitab tauhid tetap jalan akhwan, murajaahnya 10-10 ya. Nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa